Halo, berjumpa lagi di D Kota Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas seputaran rambut gimbal atau yang biasa disebut dengan dreadlock. Memiliki rambut gimbal merupakan hal anti mainstream yang ingin dilakukan sebagian orang karena terbilang unik dan keren. Tampilan yang terlihat seperti tali rumpon mungkin membuat Anda berpikir bagaimana cara membuat, merawat, hingga kelihatan begitu estetik dan menarik. Ikutin terus video ini sampai tuntas biar Anda nggak gagal paham. Oke, biar kalian nggak penasaran cara membuat rambut gimbal atau yang biasa disebut dengan dreadlock, ikutin terus video ini. Yang pertama kita akan membahas cara membuat rambut gimbal. Ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rambut gimbal, yaitu dengan cara back combing menggunakan dread wax, dread braiding menggunakan wax, serta twist and rip. Meski memiliki cara yang berbeda, bahan dan alat yang sebaiknya disiapkan untuk membuat rambut gimbal adalah free shampoo, hair dryer, jepitan, karet rambut, sisir bergigi, serta dread wax. Dari ketiga mode, antara bisa mengikuti twist and trip yang terbilang paling murah. Untuk membuat rambut gimbal, bagi semua rambut menjadi bagian-bagian kecil dan ikat dengan karet rambut. Kemudian, cuci rambut menggunakan sampo bebas residu dan gosok semua rambut ke satu arah. Kalau sudah bersih, diamkan rambut hingga kering. Kemudian, oleskan dread wax dan pelintir menggunakan tangan sampai berbentuk gimbal. Karet rambut biasa dilepas sekitar 1 bulan setelah rambut gimbal Anda selesai dibuat. Orang awam mungkin akan bertanya-tanya, apakah rambut gimbal tidak pernah dicuci atau disisir? Merawat rambut gimbal memang tidak semudah yang dipikirkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat mencuci dan merawat rambut gimbal. Di antaranya adalah jangan mencuci rambut di minggu-minggu pertama. Rambut gimbal akan terasa sangat halus di minggu pertama. Apabila Anda keramas, maka rambut akan kembali ke bentuk semula. Jadi, gunakan topi atau penutup rambut lainnya saat mandi selama 1 minggu awal agar rambut gimbal tidak terkena air. Yang kedua adalah menggunakan sampo bebas residu. Sampo bebas residu ini dapat mencuci rambut sebanyak 1-3 kali seminggu setelah minggu pertama. Ada 2 alasan penting mengapa sampo bebas residu sangat dibutuhkan dalam perawatan rambut gimbal. Yang pertama, sampo biasa akan meninggalkan residu, dapat melonggarkan gimbal. Kedua, residu akan menumpuk dan membekas di rambut gimbal. Cara yang kedua yaitu pastikan rambut gimbal Anda benar-benar kering. Setelah keramas, pastikan rambut benar-benar kering sebelum jadwal keramas berikutnya. Tujuannya adalah untuk mencegah rambut bau atau dapat mengeringkannya dengan hair dryer atau angin. Yang keempat, dengan cara memberikan wax dan pelintir rambut secara rutin. Setiap kali merasa rambut gimbal kendor, oleskan kembali wax dan pelintir rambut menggunakan telapak tangan untuk dikencangkan. Anda mungkin harus melakukan ini setiap minggu atau ketika rambut gimbal sudah mulai mengendor. Oke, itulah tadi cara membuat dan merawat rambut gimbal. Kali ini kita akan membahas cara mengembalikan rambut gimbal tanpa harus dipotong atau dibotakin. Anda mungkin merasa rambut gimbal adalah sebuah tren yang memang agak membebankan. Bagi yang sudah bosan dengan gaya gimbal, tenang, Anda tidak perlu memotong rambut ketika memutuskan untuk kembali ke rambut semula. Pasal rambut gimbal bisa dikembalikan dengan menggunakan deep conditioner. Namun proses ini makan waktu berhari-hari bro, tergantung dari panjang rambut yang dimiliki.
Anda juga membutuhkan sampo berbahan sitrus yang membantu mengendurkan rambut gimbal Anda. Kali ini cara mencuci rambut gimbal yang baik dan benar. Gaya rambut gimbal sudah ada bahkan sejak keberadaan manusia itu sendiri, dan bukan memiliki kelompok etnis tertentu, tapi dipopulerkan di negara-negara Afrika dan Karibia. Rambut gimbal berbentuk sebagian rambut lengket dan menyatu sehingga menjadi gulungan rambut yang panjang dan mirip tali. Gaya rambut gimbal sering dikritik secara tidak adil karena dianggap kotor dan tidak terawat. Padahal kenyataannya cukup mudah untuk menjaga kebersihan rambut gimbal selama pemiliknya bersedia mencuci dan merawatnya secara rutin dan teratur. Anda bisa mencuci rambut gimbal dengan produk yang diformulasi khusus untuk jenis rambut ini, pembersih buatan sendiri atau bahkan sampo biasa. Yang pertama, kita akan membahas cara menyampoi rambut gimbal. Cara menyampoi rambut gimbal adalah dengan cara membasahi rambut. Mulailah dengan menyiramkan air perlahan ke rambut di kamar mandi atau bisa juga di tempat air yang mengalir. Anda tidak perlu membuatnya basah kuyup karena semakin banyak air yang diserap rambut akan semakin sulit ditembus oleh sampo untuk mendapatkan hasil terbaik. Gunakan air hangat, jangan yang terlalu panas. Yang kedua, tuang sedikit sampo. Ambil botol sampo dan tuangkan sedikit sampo ke telapak tangan Anda. Sebaiknya gunakan sampo sedikit demi sedikit hingga Anda bisa mengontrol seberapa banyak dioleskan sampo ke rambut Anda. Jika Anda menggunakan sampo padat, gosokkan ke tangan sampai menghasilkan busa melimpah. Pilihlah salah satu sampo yang tidak meninggalkan residu apapun. Seharusnya Anda tidak mempertahankan rambut gimbal dengan bantuan gel, lilin, atau aditif lainnya, dan sampo yang meninggalkan residu hanya akan membuat rambut semakin kotor, bukan semakin bersih. Cari produk sampo yang alami dan organik tanpa bahan kimia yang membantu melembutkan rambut untuk menatanya. Yang ketiga, gosokkan busa ke kulit kepala. Tekankan telapak tangan ke kulit kepala dan ratakan sampo hingga ke sela-sela akar rambut gimbal. Gunakan ujung jari untuk menggosok kulit kepala dengan baik sehingga sel kulit mati dan kelebihan sabun dapat terangkat. Anda jangan lupa membersihkan dan merawat akar rambut. Akar adalah salah satu tumpuan atau tempat menahan rambut gimbal. Oleh karena itu kondisinya harus kuat dan sehat. Kali ini yang keempat, bilas sampo melalui sela-sela gulungan rambut gimbal Anda.
Biarkan sampo selama 1-2 menit. Kemudian, bungkukan kepala Anda ke depan hingga busa bisa melewati gulungan-gulungan rambut gimbal Anda dan membilasnya. Remas busa sampo perlahan agar meresap ke dalam gulungan rambut. Pastikan tidak ada residu yang tertinggal di rambut setelah Anda selesai keramas. Jika mau, Anda bisa menggunakan sedikit ekstra sampo untuk mencuci setiap gulungan rambut Anda. Namun jangan terlalu banyak karena akan memakan waktu lama untuk membilasnya dan dapat menyebabkan helaian rambut terlepas menjadi keribu. Setelah itu, yang kelima adalah mengeringkan rambut sampai benar-benar kering. Setelah keluar dari kamar mandi, Anda harus mengeringkan rambut Anda sampai benar-benar kering. Remas setiap gulungan untuk mengeluarkan air yang meresap ke dalamnya. Biarkan rambut kering dengan sendirinya atau gunakan pengering rambut seperti hair dryer dengan suhu rendah untuk mempercepat proses pengeringan dan memastikan tidak ada kelembapan yang tersisa. Jika rambut masih terlalu lembab, gulungan akan terurai dan mulai berbau atau bahkan ditumbuhi oleh jamur. Saat kelembapan terjebak dalam rambut yang bergulung atau rambut gimbal, mereka akan saling menempel untuk waktu yang lama. Jamur mulai berbentuk. Kondisi ini dikenal dengan istilah dread rot. Saat rambut gimbal mulai terbentuk dan semakin menempel erat, Anda harus mulai lebih sering menggunakan pengering rambut hair dryer setelah keramas untuk memastikan rambut di bagian dalam gulungan juga dalam kondisi benar-benar kering. Metode kedua adalah dengan membilas rambut gimbal Anda dengan cuka dan soda kue. Yang pertama, jangan mencampur soda kue dan cuka. Soda kue bersifat basa dan cuka bersifat asam. Campuran kedua bahan ini menghasilkan reaksi kimia yang menetralkan kekuatan dan membersihkan yang memiliki masing-masing bahan secara terpisah yang sangat kuat. Larutkan 34 cangkir soda kue dalam berapa senti air hangat di wastafel atau baskom. Anda bisa menggunakan larutan ini dengan aman untuk rambut dan kulit kepala. Jika menyukai minyak esensial, Anda bisa menambahkan ke dalam larutan pembersih pada tahap ini. 1 sendok makan air lemon akan membantu menetralkan bau dan mencegah jamur. Metode ini dianjurkan untuk diterapkan hanya 2 kali dalam seminggu karena kalau keseringan, soda kue dapat membuat rambut menjadi kering dan rapuh. Untuk mencuci rambut secara rutin, gunakan sampo yang bebas residu seperti kita terangkan di atas tadi. Yang ketiga, rendam rambut gimbal selama 5-10 menit. Merendam rambut gimbal ke dalam larutan soda kue sampai ke akar. Merendam gulungan rambut sampai 10 menit atau lebih jika Anda perlu. Membersihkannya secara mendalam. Saat rambut direndam, soda kue akan membersihkan debu, minyak, kotoran, dan residu lain yang masih menempel di rambut gimbal Anda. Dan jika Anda tidak punya waktu
dan sarana untuk merendam rambut, tuangkan larutan yang Anda buat tadi langsung ke kepala untuk mencuci rambut dengan cepat. Yang keempat, bilas dengan air dingin. Keluarkan rambut dari larutan soda kue dan peras dengan hati-hati untuk menghilangkan kelebihan cairan. Buka keran air atau pergilah kamar mandi dan bilas rambut dengan cepat untuk menghilangkan sisa-sisa larutan soda kue atau zat lainnya yang menempel di butiran-butiran rambut gimbal Anda. Bilas rambut sampai air yang mengalir terlihat jernih. Pastikan Anda juga menyiram kulit kepala dengan air secara langsung. Yang keenam, kita masuk ke tahap pengeringan. Keringkan rambut awal dengan handuk kering. Biarkan rambut kering dengan sendirinya. Mungkin butuh berapa lama. Jika Anda terburu-buru, bisa Anda menggunakan pengering rambut hair dryer dengan suhu yang tidak terlalu panas. Dan biarkan akar rambut kering dengan sendirinya. Sebelum Anda menggunakan aksesoris di kepala, pastikan rambut gimbal Anda benar-benar kering. Jika tidak, kelembapan yang tersisa akan terjebak dalam gulungan rambut gimbal Anda dan lebih sulit untuk menguap. Peras rambut untuk mengeluarkan air sebanyak mungkin dari rambut sebelum membiarkan rambut kering dengan sendirinya atau dengan metode mengeringkan dengan alat-alat lain. Bungkus rambut Anda dengan handuk kering juga dapat membantu menyerap kelebihan air biar lebih cepat kering. Bagian terakhir adalah bagian yang sangat penting diketahui oleh orang-orang yang berambut gimbal, yaitu menjaga kesehatan kulit kepala. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang, rambut gimbal juga harus sering cuci seperti gaya rambut lainnya. Jika Anda baru saja menerapkan gaya rambut gimbal, cobalah untuk mencucinya dan menggulung-gulungnya setiap 3-4 hari sekali. Setelah gimbal benar-benar erat melekat, Anda bisa mencucinya seminggu sekali atau lebih, tergantung jenis rambut dan jumlah sebum yang dihasilkan kulit kepala Anda. Kebanyakan orang yang memiliki rambut gimbal mencucinya minimal seminggu sekali. Jika Anda memiliki rambut yang sangat berminyak atau aktif berolahraga atau kegiatan lain, bekerja di luar rumah, cepat kotor atau keringat melebihi atau keringat yang banyak, sebaiknya Anda perlu mencuci rambut sesering mungkin. Anda tetap bisa mandi secara teratur tanpa harus mencuci rambut setiap saat. Yang kedua, tetap merawat kulit kepala. Rambut gimbal memberikan beban besar pada kulit kepala karena rambut menjadi semakin berat dan menarik kulit. Sangat penting untuk menjaga kebersihan di bagian kulit kepala. Selain gulungan rambut itu sendiri, setiap kali Anda mencuci gulungan rambut, pijatlah kulit kepala Anda dan bersemangat selama beberapa menit. Langkah ini akan memperbaiki sirkulasi darah di kulit kepala dan menguatkan folikel rambut sehingga Anda tidak perlu khawatir gulungan rambut akan rapuh atau rontok. Rasa gatal dan ketidaknyamanan lain bisa mengindikasikan bahwa kulit kepala atau akar rambut dalam kondisi buruk. Seiring pertumbuhan rambut, lakukan proses pemeliharaan gulungan pada rambut untuk mengencangkan rambut yang baru tumbuh di dekat akar-akar kulit kepala. Di fase ketiga, oleskan minyak esensial untuk menyegarkan rambut Anda. Gunakan beberapa tetes minyak tea tree, peppermint, atau rosemary saat menyampur rambut atau oleskan secara terpisah pada gulungan rambut. Minyak esensial melembabkan, mengurangi rasa gatal pada kulit kepala dan meninggalkan aroma yang menyegarkan. Minyak esensial ini lebih
disukai dibandingkan parfum, semprotan pewangi, atau pembersih beraroma karena minyak ini tidak merusak rambut atau meninggalkan residu. Sejumlah kecil minyak esensial dapat menetralkan bau atau bau tidak sedap di rambut kotor. Secara alami terakumulasi pada gimbal yang sangat tebal. Hindari pemakaian kondisioner atau produk sejenis. Kondisioner diformulasi untuk melembutkan dan mengurangi kekusutan rambut yang tidak diinginkan. Jika Anda memiliki rambut gimbal, secara umum Anda tidak perlu melembutkan gulungan rambut karena itu akan merusak rambut gimbal itu sendiri. Anda juga harus waspada terhadap produk lain yang mengandung minyak lilin atau zat yang melawan kekusutan. Jika Anda menggunakan secara rutin, produk ini akan merusak struktur gimbal Anda dan akan mempersulit Anda untuk bertahan menjadi seorang yang mempertahankan gimbal Anda. Kali ini ada beberapa tips terlepas dari apa yang diyakini banyak orang, mencuci rambut gimbal sebenarnya baik. Selain menjaga kebersihannya, mencuci rambut dengan sampo akan menyingkirkan minyak dari rambut yang akan membuat gulungan lebih rapat. Carilah produk pembersih dan penataan rambut dan formulasi khusus untuk rambut gimbal. Saat Anda tidur, lindungi rambut gimbal dengan topi tidur atau gunakan sarung bantal sutra atau satin. Jika Anda membutuhkan waktu lama untuk mencuci rambut, cobalah menggunakan topi keramas atau waist cap. Topi ini dirancang untuk rambut gimbal yang memungkinkan sampo menghasilkan busa yang menembus sela-sela rambut lebih mudah. Anda bisa mencuci rambut gimbal sekali atau 2 kali seminggu tanpa merusaknya, tapi hati-hatilah agar tidak terlalu sering mencucinya. Bahan kimia dalam sampo dan gesekan yang terjadi dapat membuat gulungan mengendor. Agar rambut gimbal tidak rapi dan kencang, gulungan telapak tangan, pelintir-pelintir gulungan rambut berlawanan arah dengan jarum jam di bagian akar untuk mengencangkan rambut yang berada di dekat kulit kepala. Adapun peringatan-peringatan kecil yang harus Anda perhatikan saat Anda merawat rambut gimbal adalah membiarkan rambut gimbal dalam keadaan lembab tidak menyebabkan pertumbuhan jamur atau bau yang tidak sedap. Jika terlalu banyak residu terakumulasi di permukaan atau dalam gulungan rambut, akan sulit untuk membersihkannya. Anda harus selalu memastikan produk rambut yang digunakan tidak meninggalkan residu sebelum menggunakannya. Sebelumnya, orang mengira bahwa rambut gimbal dicuci itu sama sekali tidak benar. Lalai menjaga kebersihan rambut gimbal justru bukan tindakan yang tepat karena beberapa alasan. Salah satunya rambut gimbal terlihat kotor atau bau tidak menarik. Hal itu juga tidak sehat untuk kulit kepala. Jika tidak dicuci rambut gimbal secara teratur, Anda akan mengalami gatal dan iritasi, akhirnya rambut bisa rontok. Demikian video ini kita buat, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, silahkan di like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.